agar kita yang menjadi pekerja di sebuah lembaga bisa menunaikan amanah dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menunaikan amanah kepada para pemiliknya. Dan apabila kalian berhukum di antara manusia, hendaklah kalian menghukumi dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baiknya yang memberi wasiat kepada kalian. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Surat An-Nisa ayat ke-58. Penjelasan Imam Ibn Katsir rahimahullah tentang ayat ini. Secara ringkas, Imam Ibn Katsir mengingatkan ayat ini adalah perintah Allah untuk menunaikan amanah. Baik itu amanah kita kepada Allah maupun amanah kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan hadis dari Samurah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addil amanata ila man iktamanaka wa la takhun man khanaka." Tunaikanlah amanat kepada yang memberi amanat terhadapmu dan jangan berkhianat kepada yang mengkhianatimu. Jadi jemaah sekalian, ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita selalu menunaikan amanah meskipun kepada orang yang mengkhianati kita. Tidak boleh kita bersifat khianat, karena khianat ini adalah sifat tercela dilihat dari sisi manapun. Apakah khianat kepada kawan atau khianat kepada musuh? Sama, dua-duanya tercela. Mengkhianati orang beriman dan mengkhianati orang kafir, kedua-duanya tercela. Bahkan mengkhianati orang kafir, jemaah sekalian, di situ ada bahaya besar. Apa bahayanya? Bisa menghalangi mereka masuk Islam, karena mereka akan mengira bahwa Islam mengajarkan kepada kita pengkhianatan, padahal tidak. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah juga mengingatkan, fa amarallahu azza wa jalla bi adaiha faman lam yaf'al dzalika fid dunya ukhidha minhu dzalika yaumal qiyamah. Maka Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanah. Barang siapa yang tidak melakukannya di dunia, maka diambil amal-amal kebaikan yang dia lakukan untuk diserahkan kepada orang yang memberi amanah kepadanya tapi tidak dia tunaikan amanahnya, atau dosa-dosa mereka ditimpakan kepadanya. Dan jemaah sekalian, amanah di sebuah lembaga pendidikan itu termasuk yang paling berat. Kenapa? Karena amanahnya dari ratusan orang tua yang memberi amanat kepada kita. Jadi pertanggungjawabannya berat sekali. Kalau kita nggak tunaikan sekarang, maka kelak di hari kiamat, naudzubillah, amal-amal kebaikan kita nanti diambil dan diberikan kepada orang tua para santri kita, atau sebaliknya dosa-dosa mereka ditimpakan kepada kita. Mungkin kita berniat bekerja di sebuah lembaga pendidikan biar dapat pahala, malah yang terjadi sebaliknya, pahala kita diambil dikarenakan kita tidak menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya. Lalu Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tu'addunnal huquq ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna." Sungguh benar-benar kalian pasti akan menunaikan hak-hak kelak di hari kiamat. Kalau enggak ditunaikan di dunia, kita akan dipaksa oleh Allah untuk menunaikannya di hari kiamat. Sampai seekor kambing yang tidak bertanduk akan membalas kambing yang bertanduk yang dulu di dunia menanduknya. Amwal, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak.